Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam inspirasi untuk kita. Seluruh masyarakat Indonesia, sekarang kita menghadapi sebuah fenomena wabah pandemik, namanya adalah Corona atau COVID-19. Tidak hanya Indonesia, tapi wabah ini, fenomena ini, pandemik ini terjadi seluruh dunia. Sebuah pandemik kesehatan yang menimpa berbagai orang. Tidak lihat strata, tidak lihat kedudukan, tidak lihat pulusnya atau di mana kedudukannya. Tua, muda, anak kecil, semuanya bisa kena, bisa berdampak, bisa terjangkit dengan virus corona atau sakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini sendiri. Mudah-mudahan kita mampu menghadapinya. Tapi lihat dari sini, mungkin virus ini juga cukup banyak memakan korban Indonesia maupun seluruh dunia. Tapi yang lebih banyak memakan korban virus ini sendiri tidak hanya lini kesehatan, tapi lini ekonomi, lini kesehatan, seluruh lini kehidupan kita terdampak daripada virus corona atau COVID-19 ini sendiri. Yang menariknya, banyak orang yang terkena atau terdampak dari virus corona sendiri. Tapi yang lebih jauh lebih luar biasanya, efek dampaknya juga mempengaruhi terhadap pikirannya seseorang. Yang bahayanya saat ini bukan virus coronanya, kadang-kadang yang jauh lebih bahayanya, adalah sakit apa disebabkan oleh corona-coronaan. Apa itu sakit disebabkan oleh corona-coronaan? Ini sering terjadi di sekitar saya. Saya lihat teman, sahabat, saudara, atau lingkungan dan sebagainya. Namanya sakitnya apa? Corona-coronaan. Apa? Sebuah penyakit yang disebabkan oleh faktor pikiran. Dia merasa sampai psikosomatis bahwa dirinya terkena atau terjangkit dengan virus corona itu sendiri. Rasanya tubuhnya rasanya nggak nyaman ya, kok batuk-batuk aja ya, nafasnya sesak ya, dan sebagainya. Kok identik sama virus corona? Padahal bisa jadi bukan kena itu, tapi bukan disebabkan oleh virus corona, tapi sebenarnya ada sebuah faktor lain, namanya adalah faktor pikiran. Virus corona nyebab penyakit, tapi pikiran kita karena stres, yang ujungnya terhadap depresi, ujungnya psikosomatis, sehingga kita berpikir keadaan tersebut terjadi kepada diri kita. Ini akibat daripada corona-coronaan. Yang kedua, karena tidak siap kita menghadapi pikiran kita, tidak siap kita menghadapi yang ada di sekitar kita, karena kita nggak nerima. Ujungnya apa? Kita reaktif. Reaktif ujungnya apa? Buntu, kepala kita stres. Sehingga apa? Kita nggak mampu menghadapi virus ini, gelombang perubahannya begitu besar. Bukan virus penyakitnya, tapi gelombang perubahan begitu besar apa yang terjadi ke dalam diri kita, apa yang terjadi dengan lingkungan kita. Sehingga bandek kepala kita, reaktif. Apa? Ya munculnya apa? Wah, aku harus ngapain? Takut dengan bagaimana nantinya, karena kita susah keluar dan sebagainya. Ujungnya apa? Susah keluar, sosial susah, pekerjaan kita susah, bisnis pun berdampak karena virus corona. Ujungnya apa? Kita stres, depresi. Kalau stres ringan, wajar, kita bisa menikmati happy stres sendiri. Tapi ya bukan hanya stres saja, tapi ujungnya jadi depresi, orang jadi panik dan sebagainya. Ini yang sering terjadi. Ini yang banyak terjadi oleh banyak orang di sini. Jadi karena terdampaknya corona-coronaan ini, ujungnya apa? Kita reaktif terhadap apa yang kita lakukan. Reaktifnya menyebabkan kita tidak tahu melakukan hal yang tepat atau mencari solusi yang tepat untuk diri kita. Itu dia. Hal ini yang disebabkan oleh virus corona-coronaan. Apa yang menjadi sebuah solusi untuk kita mengatasi virus corona-coronaan ini sendiri? Saat kita menghadapi virus ini, yang paling penting adalah bagaimana kita tidak reaktif dalam melakukannya. Tidak reaktif terhadap kejadian yang terjadi pada diri kita atau lingkungan kita. Walaupun perubahannya itu besar. Yang paling penting, yang paling dipedulikan adalah saat ini adalah kita proaktif. Proaktif itu apa? Tenang sejenak. Sehingga kita tahu menghadapi apa yang harus kita lakukan. Sehingga pikiran kita diminta untuk berpikir positif. Kenapa corona-corona muncul? Dalam pikiran kita munculnya adalah sesuatu yang negatif. Sedangkan pikiran kita, 100% dari pikiran kita, 80%-nya disebabkan oleh pikiran yang sering masuk adalah pikiran yang negatif. Gosip lah, ngomongin orang lah, berita sana-sini menjadi input nih dalam pikiran kita. Kekecewaan jadi input nih, kemarahan jadi input baru, ini menjadi sebuah kenyataan. Dalam otak kita ada namanya faktor, kalau dari dunia psikologi dan kedokteran namanya adalah amigdala. Sebuah amigdala ini adalah tempat menyimpannya memori kita dari kita saat ini sampai kita kecil. Tak hanya kecil, sampai kita sebelum dilahirkan di atas dunia, masih dalam kandungan ibu kita, memori ini sudah tersimpan sampai saat ini. Maka di dalam memori ini juga menyimpan
berbagai ekspresi dan perasaan dalam kita, termasuk kekecewaan, ketakutan, dan sebagainya ke dalam diri kita. Sehingga ini jadi beban bagi diri kita jadi stres dalam menghadapi. Sehingga wajar kadang-kadang kita menghadapi stres dalam menghadapi keadaan seperti ini. Tapi bagaimana kalau kita jadi stres, kalau nomor saja kita takut, nggak apa-apa. Tapi kalau ujungnya depresi dan panik, itu yang jadi berbahaya. Itu yang jadi faktornya. Sekarang kita coba cari solusinya bagaimana saat kita bisa jadi orang yang tenang, pikiran yang tenang, sehingga kita jadi proaktif, sehingga kita tahu jalan yang tepat untuk diri kita. Jalan yang tepat kita tahu bagaimana kita keluar dari fenomena ini, bagaimana kita menghadapi fenomena ini, bagaimana kita bisa jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat dalam diri kita. Apa yang paling penting adalah faktor pertama adalah ketenangan pikiran kita. Ketenangan pikiran. Kenapa? Saat tenang pikiran kita, kita tahu jalan yang tepat apa yang harus kita lakukan. Saat tenang pikiran kita, kita tahu tubuh kita bisa melakukan apapun dalam diri kita secara baik. Kita bisa menyehatkan, menyemangati diri kita. Sehingga apa? Kalau tenang pikiran kita, maka imunitas tubuh kita jauh lebih baik. Tapi kalau stres pikiran kita, maka yang muncul adalah imunitas tubuh kita menjadi rendah. Mungkin kita tidak merasa kita tidak terkena terdampak corona-coronaan, penyakit corona. Dia tidak disebabkan oleh virus corona, tapi stres karena mendengarkan pemberitaan virus corona yang begitu besarnya, sehingga dia merasa dengan virus corona. Dia nggak seperti itu. Tapi gara-gara terlalu stres, maka muncul penyakit-penyakitnya. Tensinya semakin tinggi, banyak stresnya, susah tidurnya, dan sebagainya. Nggak nyaman ngelakuin apa. Karena pikiran nggak tenang. Karena pikiran kita tak tahu yang nyata dan tidak nyata. Saya ulang lagi adalah pikiran kita tidak tahu yang nyata dan tidak nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang saya contohkan. Bapak Ibu, teman-teman sahabat semuanya, saya bilang jangan pikirkan anjing warna hitam. Jangan pikirkan anjing warna hitam. Saya bilang pasti 95% orang di dalam yang nonton video ini apa? 95% adalah pasti membayangkan, memikirkan anjing warna hitam dalam pikirannya. Padahal saya bilang jangan. Itu kenapa? Memvisualisasikan. Kita dapat memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran kita yang sampai ke dalam diri kita. Tubuh kita tidak tahu yang nyata dan tidak nyata, tapi apa yang sering dia dengar, itu masuk ke amigdala, memori. Apa yang sering dia visualisasikan, itu masuk ke dalam memori. Apa yang dia rasakan, itu masuk ke dalam sebuah memorinya. Itu dia. Saya contohkan yang kedua. Saya minta kepada Bapak Ibu, sekarang coba renungkan sejenak, tutup matanya, atau bayangkan di tangan kanan, di tangan kirinya ada sebuah jeruk nipis. Bayangkan jeruk nipis itu Anda potong dan bayangkan ada jeruk nipis tersebut, ada sebuah air, ada air mengalir di jeruk nipis tersebut, sekarang dekatkan dengan bibir Anda. Isap. Dekatin. Isap. Benar, apa yang dirasakan? Stop, apa yang dirasakan? Benar, mungkin banyak orang atau sebagian orang yang konsentrasi besar, seperti rasa asam di tenggorokannya, seperti ada liur-liur asam di tenggorokannya. Benar, padahal jeruk nipisnya nggak ada. Jeruk nipisnya ada di mana? Jeruk nipisnya ada di faktor pikiran kita. Itu dia. Pikiran kita tidak tahu yang nyata. Hati-hati dengan pikiran kita masuk ke dalam sebuah rasa, ujungnya masuk ke dalam amigdala menjadi sebuah kenyataan ke dalam pikiran kita. Tubuh, pikiran, dan perasaan adalah satu sistem. Saya bayangkan anjing warna hitam, itu adalah faktor pikiran. Saya minta Anda membayangkan jeruk nipis, itu faktor rasa. Sekarang tubuh. Coba Anda tengadahkan badan Anda. Sekarang bayangkan sesuatu yang sedih. Pasti susah. Kenapa? Coba tengadahkan bayangan Anda. Pasti yang terinstal, yang keluar dalam memori tubuh Anda adalah sesuatu yang positif. Rasa energi dan semangat. Kalau kita tunduk, maka yang paling mudah adalah sesuatu yang orang merasa sedih. Ini membedakan antara orang confident dari tubuhnya. Bisa kita lihat dengan orang yang tidak confident. Caranya gimana? Orang confident, dadanya naik, badannya naik, senyumnya sumringah. Sedangkan orang yang pesimistis dan tidak confident, badannya akan nunduk. Ini faktornya. Tubuh, pikiran, dan perasaan kita adalah satu sistem. Kalau kita mampu menghadapinya, maka kita mampu mengolahnya, maka kita tahu pikiran yang tepat untuk diri kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang mengatur diri kita. Kalau pikiran kita yang mengatur diri kita, maka emosi negatif, emosi kekecewaan, emosi kemarahan yang muncul. Karena seringnya pikiran kita direkam. Recordnya adalah seringnya adalah pikiran negatif oleh lingkungan kita. Sedangkan kalau kita berpikir, untuk bisa berpikir dengan sesuatu, kalau diri kita yang mengatur pikiran kita, kita tahu mana yang terbaik untuk pikiran kita. Benar?
Inilah sebuah hal tentang sebuah pikiran kita. Bagaimana kita menentukan, mengeset pikiran kita. Oke, perlunya ketenangan. Kalau kita tidak tenang, kunci pertama tadi, kalau kita tidak tenang, ujungnya kita reaktif. Kalau kita reaktif itu apa? Responnya adalah ketakutan, kekecewaan, stres, dan sebagainya. Tapi kalau tenang sejenak, maka kita jadi orang yang proaktif. Ujungnya apa? Kita tahu menentukan arah yang tepat. Kalau kita tenang, segi kesehatannya meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalau kita tenang, kita proaktif akan meningkatkan cara berpikir kita untuk keluar dari solusi permasalahan pandemi ini sendiri. Bagaimana? Orang yang kerjanya kok susah ya? Kita tahu solusinya. Bagaimana kita ngeset tim kita? Kalau kita berpikir jauh lebih tenang, bagaimana? Oh ya, memang banyak susah bisnis kita. Kita coba cari solusi lain untuk mampu mencari rezeki kita. Bagaimana? Oh, ini ada masalah. Kalau kita tenang dan proaktif, bagaimana kita keluar dari masalah ini dan meningkatkan imunitas tubuh kita dan sebagainya. Itu dia yang paling penting, ketenangan. Saat kita tenang, ujungnya tadi, kita mampu meningkatkan imunitas dan tahu cara keluarnya. Yang setelah kita tenang, kita mampu pula untuk bisa mengikhlaskan, menerima keadaannya. Kenapa kita stres? Kenapa kita nggak siap menghadapi? Kenapa orang stres dalam menghadapi apapun ya dalam kehidupannya? Apalagi sekarang dalam keadaan yang pandemik ini sendiri, orang makin stresnya makin besar. Karena kapan nih selesainya? Berpikir tuh negatifnya sampai ke depan. Tumpukan ke amigdala pikiran. Oke? Apa? Saya ini kayak gini dan sebagainya. Bagaimana saya makan saat ini? Makan dia tumpukan emosi, kekecewaan, dan ketakutan masuk ke amigdalanya sehingga nggak siap ke dalam dirinya. Tapi kalau kita dengan apapun yang terjadi, dengan kita tenang, kita siap untuk menerimanya. Jadi kalau karena saya agamanya adalah kalau spiritualnya, karena agama saya adalah agama Islam, saya contohkan mungkin mirip, nanti sesuaikan dengan agama dan kepercayaan Bapak Ibu teman-teman sahabat semuanya. Kalau kita di agama Islam, makanya kalau kita menerima segala sesuatu itu respon awalnya, kalau sesuatu yang tidak mungkin kita istighfar. Kalau sesuatu yang baik kita ucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Kenapa? Untuk kita kalau marah tidak marah-marah banget. Kenapa? Kita bisa ada waktu untuk kontrol emosi kita. Kalau seneng, nggak seneng-seneng tuh banget, karena belum tentu seneng itu berjalan dengan begitu lamanya. Maka ketenangan pikiran menjadi sebuah faktor penting dalam diri kita, sehingga kita tahu bertindak hal yang tepat. Faktor ketenangan dalam pikiran mampu meningkatkan imunitas tubuh kita happy dan bahagia. Faktor ketenangan membuat kita mampu untuk menghadapi dan mencari solusi dari berbagai hal yang terjadi dalam diri kita. Faktor ketenangan membuat kita bisa nyaman dan terima apapun yang terjadi, sehingga semua solusi ini bisa kita selesaikan, bisa kita terima dan cari jalan keluarnya. Itu paling penting. Nomor 1, faktor ketenangan dalam diri kita dipengaruhi oleh sebuah pikiran. Faktor kita menerima setiap kejadian membuat diri kita jauh lebih tenang, jauh lebih siap. Faktor kita ikhlas menerima apapun yang terjadi, sehingga kita bersyukur bahwa segala sesuatunya pasti ada maksud dan tujuan yang terjadi ke dalam diri kita. Sehingga apa? Kita bisa menikmatinya, kita bisa mensyukuri setiap keadaannya. Oke, terima kasih ya Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukannya faktor ketenangan ini? Bagaimana kita bisa menerima keadaan ini? Mungkin kadang-kadang jadi sesuatu yang cukup sukar dalam diri kita. Bisa kita lakukan seperti ini. Ini salah satu teknik kalau kita lakukan, namanya relaksasi. Tarik nafasan dalam-dalam. Katakan ke dalam hati Anda, taruh di dada kiri dan katakan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada diriku. Lingkungan luar biasa. Keadaan diriku, keadaan yang luar biasa. Dan segala sesuatu yang terjadi kepada diriku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Izinkan aku siap menghadapinya. Izinkan aku mampu menghadapinya. Izinkan aku bahagia. Jauh lebih bahagia. Dan sangat bahagia. Tarik nafasnya. Tarik nafasnya. Tahan sejenak. Lepaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu kalau faktor relaksasi. Kalau secara spiritual, sebenarnya dekatkan dengan diri kita secara spiritual sudah ada caranya. Sesuaikan dengan agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Kapan momennya saat kita berdoa sama Tuhan? Kapan momennya saat kita ibadah sama Tuhan? Misalnya saya sebagai orang yang beragama Islam, kita benar-benar nikmati sholat kita. Allah. Nikmat banget. Kita nikmati ibadah kita.
Ujian saat kita menikmati ibadah kita, ketenangan yang muncul. Maka yang muncul adalah bagaimana kita melakukan hal yang tepat dalam pikiran kita saat kita berdoa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan sesuatu yang luar biasa kepada diriku ya Allah. Sehingga kalau kita tenang, maka kita tahu cara solusinya. Ya Allah, kita tahu cara mengambil hikmahnya. Itu enaknya, serunya saat kita menyampaikan sebuah ketenangan. Mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Pak, berat Pak. Kan ini berat Pak. Pekerjaan makin susah Pak. Bisnis makin susah Pak. Yang dia bilang susah karena mengizinkan pikiran kita mengatakan susah. Sekarang hilangkan. Kenapa dia bilang? Seperti yang saya bilang kan di awal, jangan pernah pikirkan anjing warna hitam, tapi yang dibayangkan adalah anjing warna hitam. Kenapa? Pikiran kita tidak tahu yang nyata dan tidak nyata. Tapi kita bilang, susah, berat Pak, hidup ini berat Pak. Makanya yang hadir adalah keberatan. Tapi kalau kita bilang, saya terima. Apapun yang tadi, alhamdulillah, saya ikhlas, saya luar biasa. Terima kasih ya Tuhan ya. Kadang-kadang yang menjatuhkan diri kita, yang jadi penyakitnya bukan karena faktor virus coronanya, atau menjadi penyakit yang jadi ketakutan bukan faktor orang lain, tapi pikiran kita yang mengizinkan diri kita untuk sakit. Karena pikiran kita yang mengizinkan diri kita tak mampu menghadapi apapun dalam diri kita. Sekarang izinkan. Pikiran kita, izinkan diri kita mengontrol pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan, aku ikhlas. Yang berlalu biarkan berlalu. Kejadian ini izinkan aku mampu menghadapinya Tuhan. Ini saat kita siap menghadapi virus corona ataupun apapun beban kehidupan kita, lakukan teknik terima kasih ya Tuhan ya, terima kasih ya Allah ya. Atau Anda sedang kecewa, Anda sedang stres, mungkin kita karena bisnis kita jadi berat saat ini, mungkin krisis secara ekonomi ke dalam kantong dompet kita, atau pekerjaan kita mungkin ada orang-orang, sebagian besar orang yang di PHK atau bermasalah. Wow, apa yang terjadi? Berat memang. Kita turut berduka juga, tapi semua orang kena. Tapi jangan izinkan pikiran kita, hati kita jatuh terhadap hal tersebut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biasanya setiap waktu bulan-bulan ini training banyak dilakukan. Ini saya training biasanya ada belasan, puluhan, ada belasan dalam satu bulannya, ada puluhan dalam satu bulannya ya Allah. Tapi batal semua ya Allah, sampai waktu yang belum tentukan. Ada puluhan training batal ya Allah, sampai waktu yang belum tentukan. Terima kasih ya Allah. Apa hikmah yang kau berikan? Izinkan ku belajar ya Allah. Izinkan ku belajar ya Allah. Terima kasih, aku ikhlas. Sudah. Ada kecewa? Ya Allah, kenapa aku seperti ini ya Allah? Pekerjaan susah, tapi nggak apa-apa ya Allah. Engkau tahu yang terbaik untuk hamba-Mu. Terima kasih lah. Kenapa? Dalam saat ini, saat kita berpikir positif, kita bisa menikmatinya, kita bisa ikhlas dalam menjalaninya. Kadang-kadang, yang kita pikir yang terbaik untuk kita, belum tentu yang terbaik sebenarnya untuk diri kita. Kadang-kadang, yang dipikirkan orang yang terbaik untuk kita, belum tentu itu menjadi yang terbaik pula yang untuk diri kita. Kenapa? Bisa jadi, dan itu pasti, yang terbaik itu adalah untuk diri kita, adalah yang Allah, yang Tuhan tentukan untuk diri kita. Terima saja, nikmati saja. Mungkin ada hikmah di belajar hari ini. Lebih banyak di rumah, mungkin lebih banyak aktivitas kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita. Mungkin lebih banyak di rumah untuk kita merenung sejenak, mundur sejenak, untuk berlari lebih kencang lagi. Seperti kita berada di jurang nih. Kalau kita reaktif, kita masuk ke dalam jurang. Tapi kita perlu mungkin mundur sejenak. Kenapa? Banyak lompatannya jauh lebih besar. Apa yang harus saya lakukan dalam bisnis saya? Untuk bisnis saya jauh lebih baik. Apa yang saya lakukan dengan pekerjaan saya? Untuk pekerjaan saya lebih baik. Kalau kita tenang, maka kita tahu cara yang tepat untuk kita melakukan apapun tindakan kita. Kita ikhlas menerimanya, sehingga hati kita jauh lebih nyaman, jauh lebih sabar menghadapinya. Jauh lebih bahagia dalam menghadapinya. Itu yang paling penting. Sehingga saat kita bisa menerima, stresnya tidak jadi depresi. Stresnya tidak jadi panik. Stresnya menjadi kebahagiaan. Kenapa? Kok bisa jadi kebahagiaan? Happy stress. Kok bisa happy stress? Jadi happy stress. Kenapa jadi happy stress? Saya contohkan kalau kita jalan-jalan ke Dufan atau Trans Studio atau tempat-tempat hiburan yang lainnya, yang ada tantangannya. Seperti kalau kita naik roller coaster dan sebagainya. Pada saat kita teriak. Pada saat kita naik roller coaster, kita berat. Berat tidak. Aduh, berat sekali kita rasakan. Kita turun setelah naik roller coaster. Apa yang terjadi?
Kenapa? Kita menikmati tantangan ini, kita menikmati keadaan ini. Setelah kita bisa menghadapi keadaan ini, maka kita tahu cara yang tepat untuk bisa melakukan sesuatu yang lain untuk diri kita. Itu yang paling penting, ketenangan dalam pikiran kita. Oke, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kita bisa belajar hikmahnya, maknanya, dan sebagainya. Oh, training do offline berarti saya harus mempersiapkan trainingnya online. Ini hikmah saya ambil. Oh, saya di rumah, saya lebih banyak waktu bersama keluarga. Ini hikmah yang kita ambil. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain yang terjadi dengan keadaan seperti ini. Oke, belajar ketenangan menyebabkan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Sehingga nanti kita bisa berlari lebih kencang. Memang kalau kita langsung terjerumus, kita masuk jurang. Tapi kalau kita mundur sejenak, mungkin kita bisa berlari untuk lompat lebih tinggi lagi. Ini hikmahnya mungkin dalam terjadi pandemi ini. Ini hikmahnya dari wabah yang sering, ini hikmahnya wabah yang terjadi pada diri kita, pada bangsa ini, kepada seluruh dunia. Siap untuk berpikir lebih maju lagi ke depan. Itu faktornya. Kemudian apa? Setelah kita menghadapi ketenangan yang kita lakukan, mampu akhirnya kita mengolah pikiran kita, meningkatkan imunitas kita, maka salah satunya mengolah pikiran kita ada bagaimana? Repetisi. Repetisi seperti apa? Repetisi itu adalah pengulangan-pengulangan. Repetisi kita lakukan repetisi. Ingat, pikiran kita tak tahu yang nyata dan tidak nyata. Tadi, jangan pikirkan anjing warna hitam, jeruk. Maka sampaikan sesuatu yang positif ke dalam diri kita. Kalau yang munculnya pengulangan positif, maka terikot dalam pikiran kita adalah sesuatu yang positif. Kalau yang terikot adalah sesuatu yang negatif, maka sering yang muncul dalam pikiran kita adalah sesuatu yang negatif. Maka apa? Sekarang record sesuatu yang positif. Aku semangat. Aku luar biasa, aku hebat, aku kuat, aku mampu, aku sehat, aku bahagia. Kenapa? Tubuh, pikiran kita, dan perasaan kita adalah satu sistem. Maka kita rubah tubuh kita. Kalau kita seperti ini, kita jauh lebih semangat, karena orang nunduk, kita jadi pesimistis. Pengulangan dengan sesuatu yang positif akan mengancamkan ada kata, ada pikiran dengan pengulangan, ada tubuh secara body, rasakan begitu energinya begitu luar biasa. Rasakan dengan perasaan, ada tubuh, pikiran, dan perasaan. Aku bahagia, aku luar biasa, aku hebat, aku luar biasa, aku mampu, aku sangat sehat. Tak ada satupun penyakit kekalahan yang ada dalam diriku. Aku bahagia, aku mampu, dan apapun yang terjadi, aku akan siap menghadapinya. Itulah kebahagiaan, repetisi. Tubuh, pikiran, perasaan kita adalah satu sistem. Kita rubah tubuh kita, mengakibatkan berubah pikiran dan perasaan. Kalau kita rubahnya, maka jadi satu set yang sangat kuat dalam diri kita. Itu dia. Atau apa? Itulah kenapa kalau kita di agama secara spiritual namanya zikir. Nyampaikan sesuatu yang positif ke dalam diri kita. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Atau Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Khalik, Mutakabir, ya Aziz, ya Jabbar, ya Latif, dan sebagainya. Ada kalimat-kalimat positif. Yang sebenarnya Allah tahu, Tuhan tahu untuk mempersiapkan. Yuk ulang sesuatu yang positif ke dalam pikiranmu, sehingga engkau akan jadi sesuatu yang berpikir positif ke dalam pikiranmu. Oke, kita ulangin. Sekarang bagaimana kita lakukan? Tarik nafasnya. Tadi tenang, sekarang untuk kita jauh lebih semangat lagi. Tadi ketenangan, sekarang pikiran kita set untuk jauh lebih semangat lagi, sehingga kita bisa menerima, tapi jauh lebih kuat lagi. Kita terima, tapi kita jauh lebih kuat lagi untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya? Tarik nafasnya dalam-dalam, tarik nafasnya dalam, tarik, tahan, lepaskan, tarik, tahan, lepaskan. Busukkan dada Anda, teman-teman. Sekarang busukkan dada Anda. Rasakan, bayangkan sebuah tempat ya, bayangkan sesuatu kondisi atau tempat yang membahagiakan Anda, sangat percaya sendiri, Anda sangat luar biasa. Sekarang saya hitung 1 sampai 2, 3, tarik nafasnya. Tutup matanya, lepaskan. Tarik nafasnya. Tahan, lepaskan. Perlahan-lahan. Sekarang di hitungan ketiga, tarik nafasnya. Hitungan ketiga, lepaskan. Di hitungan ketiga, bayangkan sesuatu yang membanggakan, yang luar biasa dalam diri Anda. Kapan Anda yang paling tahu kondisinya, Anda yang paling tahu tepat waktunya, dan sebagainya. Sekarang bayangkan tempatnya, kondisinya. Rasakan, tarik nafas Anda, sekarang bayangkan. Busukkan Anda, tengadahkan kepala Anda. Tarik nafasnya. Sekarang bayangkan dan rasakan ke dalam diri Anda, dan katakan ke dalam diri Anda, aku bahagia, aku luar biasa, aku hebat, aku kuat, aku mampu, aku sehat sekali, luar biasa sekali, sangat luar biasa. Apapun yang terjadi, aku
aku bisa menghadapinya, aku kuat, aku mampu, aku tangguh. Tarik nafasnya. Anda boleh seperti apa? Anda boleh tepuk bahu Anda boleh kepalkan. Aku sehat, aku luar biasa, aku hebat, aku kuat, aku sehat, aku mampu, aku kuat, aku luar biasa. Tubuhku kuat, sangat kuat, aku kreatif sekali, aku luar biasa, aku mampu menghadapi apapun yang terjadi. Itu dia. Salah satu teknik repetisi pengulangan yang dilakukan dengan mengikat tubuh, pikiran, perasaan sekaligus dengan lakukan repetisi. Maka repetisi yang dilakukan secara terus-menerus itu menjadikan kenyataan ke dalam diri kita. Pikiran kita akan merekodnya menjadi sesuatu yang baru. Walaupun itu hanya membayangkan, walaupun itu hanya pengulangan, tapi pikiran kita merekod menjadi sesuatu yang baru. Kenapa? Pikiran kita tak tahu yang nyata dan tidak nyata. Seperti Jordan Invest tadi. Maka apa? Install sesuatu yang positif dalam diri kita. Install tabungan positif ke dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita sehat secara mental. Apapun yang terjadi, kita kuat secara mental. Karena kenapa? Semua orang punya menghadapi masalahnya. Mungkin sama, mungkin jauh lebih kuat. Tapi bagaimana sebagian orang bisa stres, sebagian orang bisa depresi, sebagian orang bisa panik, tapi sebagian orang mampu menghadapinya. Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi perlebihan? Apa yang menjadi faktor pembedanya? Yaitu kesehatan dan kekuatan mentality. Karena kesehatan, kekuatan mentality mempengaruhi tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita bertindak terhadap hal yang terjadi dalam diri kita dan lingkungan kita. Oke? Terima dia, nikmati dia, lakukan sesuatu yang positif ke dalam diri kita sehingga kita mampu dalam diri. Kenapa saya bilang seperti ini? Sewaktu saya bekerja dulu beberapa tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan perkebunan kami, di dalam perusahaan perkebunan ada komplek perumahan, di perusahaan perkebunan di dalam hutan. Yang bujang-bujang masih ngumpul, yang masih muda-muda berkumpul, yang belum menikah itu ngumpul jadi satu. Beberapa orang yang tingkatnya itu adalah asisten waktu zaman dulu. Setiap teman saya keluar daripada kantor, dia katakan dalam dirinya, saya hebat, saya luar biasa, saya mampu memimpin tim saya adalah pemimpin yang luar biasa, anggota saya sayang kepada saya, dan pemimpin saya bangga kepada diri saya. Setiap pagi dia lakukan dengan hal tersebut. Apa yang menarik? Dalam hanya beberapa tahun, beberapa waktu saja, prestasi karirnya sangat bagus sekali, karirnya sangat hebat sekali, mengalami peningkatan yang luar biasa. Kalau di swasta, kalau Anda bekerja menjadi sesuatu yang baik, perusahaan lain kemungkinan akan dengar, mungkin rekrut diri Anda. Berapa tahun kemudian dia pindah ke perusahaan di salah satu kota provinsi yang berbeda dari tempat tersebut. Di kota Batam dia pindah dari Riau dia pindah ke kota Batam. Pada saat beberapa tahun, dia berapa bulan di kota Batam, dia telepon saya, bro, saya sudah, waktu itu saya lebih dulu keluar daripada perusahaan tersebut, saya buka usaha bisnis. Kemudian dia telepon saya berapa waktu kemudian setelah dia pindah di kota Batam, dia katakan, bro, aku stres, bro, ini berat banget. Padahal stres terhadap pekerjaan saya. Padahal dulu saya banyak menghandle banyak orang. Tapi saya jauh lebih happy daripada dulu. Sekarang sedikit jabatannya sekarang lebih tinggi daripada yang dulu. Gajinya padahal lebih besar daripada yang dulu. Kenapa saya stres ya? Kenapa saya nggak tenang ya? Kenapa saya nggak nyaman ya? Kenapa saya nggak bahagia ya? Kemudian saya bertanya, bro, sewaktu engkau masih kerja di perusahaan perkebunan, setiap pagi engkau keluar dari rumahmu dan engkau berkata, aku hebat, aku luar biasa, aku akan menjadi yang terbaik, anggota aku nyaman dengan diriku, seorang pimpinan aku akan bangga kepadaku. Apakah masih dilakukan? Kemudian dia berkata apa? Mungkin saking sibuknya aku tak pernah melakukannya lagi. Pada waktu itu, omongan itu hanya sebentar, 1 menit, 2 menit. Tapi 1 menit, 2 menit itu berdampak terhadap respon diri kita, terhadap kekuatan pikiran kita, kesehatan, mentality kita. Itu yang paling penting. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Maka lakukan ini saat kita menghadapi apapun masalahnya. Lakukan ini saat kita menghadapi apapun ujiannya. Sehingga mental kita sehat, sehingga mental kita siap menerima apapun yang terjadi, mampu mengambil hikmahnya, dan siap menghadapi tantangan yang baru, perubahan yang baru ke dalam diri kita. Faktor pikiran, itu yang paling penting dalam diri kita. Oke, maka pikiran kalau sudah kita set, maka kita mampu menghadapi apapun yang menjadi sebuah tantangan dalam diri kita. Siap? Bagaimana kita menghadapi selanjutnya setelah kita menghadapi bagaimana kita menghadapinya dan sebagainya? Tadi sudah pikirannya.
Sebenarnya banyak tekniknya. Kalau di kelas saya ada teknik namanya stress management, ada kelas stress management, ada kelas hipnoterapi, ada kelas namanya happiness mastery, itu kelas-kelas yang berhubungan pikiran. Nanti kalau hadir di kelas saya, itu akan banyak faktor-faktor lain, atau di video YouTube nanti kita akan sharing lebih banyak bagaimana kekuatan pikiran mempengaruhi diri kita, bagaimana kita mengelola pikiran dalam diri kita. Nanti kita akan bahas di video-video kita selanjutnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita sehat secara mentality yang mampu meningkatkan imunitas tubuh kita, dan sehat secara mentality sehingga kita tahu jalan keluar yang tepat ke dalam diri kita. Yaitu apa selanjutnya? Break time terhadap informasi-informasi tentang bencana ini, virus ini. Kenapa? Informasi seperti yang saya bilang, semakin sering informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, akan jadi sebuah informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau yang respon tubuh kita menjadi positif, dia positif. Untuk positif, kalau responnya negatif, itu akan menjadi ketakutan, stres, hingga depresi. Maka apa? Sekarang kalau ada informasi, kalau lihat informasi tentang virus corona, boleh. Tapi waktunya jangan terlalu banyak. Oh, berapa hari ini, udah secukupnya aja. Atau apa yang dilakukan setengah jam, 15 menit, itu jauh lebih cukup. Selebihnya apa? Kalau Anda nontonlah sesuatu yang positif ke dalam diri kita. Dalam diri Anda boleh nonton film kah, drama Korea kah, atau sebaiknya mungkin bisa Anda lakukan luangan waktu ini untuk introspeksi diri Anda secara agama, seperti spiritual, ibadahnya, atau Anda bisa jadi manfaatkan waktu ini introspeksi diri untuk Anda bisa lebih dekat terhadap keluarga Anda dan sebagainya, atau introspeksi diri untuk berbagai plan dalam pekerjaan Anda. Maka manfaatkan waktu ini dengan sesuatu yang sesuai dengan positif. Informasi, sosial media, TV, break dulu sebentar. Kalau mau nonton, boleh nggak usah lama-lama, maksimal 1 jam saja. 15 menit, setengah jam itu udah lebih daripada cukup untuk mendengarkan informasi tentang virus ini. Sehingga apa? Ya masuk, tidak terulang-ulang sesuatu yang negatif. Cukup sekedarnya sehingga kita siap terhadap informasi, mental kita jauh lebih bagus, jauh lebih kuat. Ingat, sesuatu yang sering akan jadi sebuah mentality baru pada diri kita. Maka nontonnya jangan terlalu banyak-banyak yang negatif. Dengarin lagunya, jangan banyak-banyak lagu yang negatif, yang sendu-sendu, nanti pikirannya sendu terus. Dengarin yang sesuatu yang positif-positif aja, oke? Itu jadi faktor utama bagaimana pikiran kita mampu meningkatkan imunitas kita. Oke, nanti kita akan sharing lagi bagaimana kita mengelola pikiran kita dalam diri kita, sehingga stres itu bukan jadi sebuah stres yang depresi dan panik, kita nyebutnya menjadi happy stress. Itulah stress management. Kenapa happy stress? Seperti di naik roller coaster tadi. Anda boleh teriak, Anda boleh nangis, Anda boleh bangga, tapi Anda happy menjalankannya. Itu dia. Nanti kita sering-sering lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Mudah-mudahan wabah ini cepat kelarnya, dan apapun yang terjadi kita siap menerimanya untuk kita berpikir jauh lebih baik lagi dalam diri kita. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kalau video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya, sahabat-sahabat Anda, keluarga yang Anda cintai. Jangan lupa like juga. Please subscribe. Mohon bantuannya untuk subscribe video YouTube ini. Please subscribe video YouTube ini. Terima kasih atas teman-teman. Tunggu video kami yang selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan video selanjutnya lebih berdampak lagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam inspirasi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.